selamat datang di podcast Gokil. Ya jadi ketemu banyak jodoh. Serius, Bapak pernah jadi tukang sampah? Pernah jadi tukang sampah? Gratis, karena kita bikin SMK-nya gratis. Prinsipnya tetap sama nih. Lihat satu kepada yang banyak. Lihat yang banyak, maka kita disuruh kembali lagi kepada yang satu. Oke, untuk episode kali ini kita akan menggali tuntas nih tentang itu apa Gyokai. Bersama ownernya langsung. Yeay. Kurang heboh ya. Tepuk tangannya mana dong? Sesuai janji kita ya di podcast sebelumnya, kita mau undang ownernya Gyokai nih guys. Akhirnya kesampaian juga nih karena beliau jadwalnya padat ya. Akhirnya bisa. Oke, mungkin dari Bapak langsung perkenalkan aja Pak nih. Ya, perkenalan juga. Iya, makanya banyak yang belum tahu. Oke, perkenalan. Ya, nama saya Teguh Imam Pembudi, boleh dipanggil Pak Teguh, boleh dipanggil Pak Imam, boleh dipanggil Pak Budi, boleh. Nah, kalau buat host yang cantik-cantik gini panggilnya AA aja lah. Oke, Ya, saya kebetulan diamanahkan buat buat jadi pimpinan di Gyokai. Mudah-mudahan harapannya Gyokai bisa jadi manfaat buat orang banyak. Itu aja sih. Amin. Oke, ini kan kita bakal ngebahas panjang nih ya tentang Gyokai. Kayaknya aku bakal bikin minum dulu nih Pak. Boleh. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Kak Ayu. Ya boleh. Kopi ya, Bu. Siap Itu Bapak. berlaku nggak ya? Kita belum belanja Pak, baru ada kopi. Percuma ya. Terus tulisan bala-bala loh. Iya, bala-balanya Bahasa mana itu ya? bahasa legok kayaknya. Iya, udah bisa legok. Jadi bala-balanya masih di legok belum sampai sini. Oke, di jalan ya. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan Boleh. aja ya Pak Boleh. ya. Jadi nih Pak, penonton pasti kepo ya. Perjalanan Bapak nih dari awal sampai saat ini kok bisa sih kepikiran buat Gyokai ini? Boleh dijelasin nggak sih Pak? Kok jelasin nggak bisa ceritain Oh, itu ceritain, perjalanan nah. itu. Ceritain lebih tepatnya. Jadi perjalanan Gyokai itu dari 2006, berarti dari 2017. Cuma waktu itu kan karena keluar Permen 6 tahun 2002, Permen 6 tahun 2016. Okay. Terus tentang pemagangan. Tentang pemagangan akhirnya saya inisiasi buat LPK sendiri. Buat LPK itu apa kan banyak orang nggak tahu itu lembaga pelatihan kerja. Cuma orang dulu rancunya karena dia pikir LPK itu kayak lembaga kursus kayak gitu. Beda, ada LKP, lembaga kursus itu ada LPK. Nah, terus karena ada program pemagangan itu yang diinisiasi pemerintah. Orang mesti rancu lagi tuh di Banten tuh. Ini pemagangan kan harusnya anak sekolah kok. Iya, Kok ini banyak yang pencari bilang kerja nggak boleh nih gitu bukan kan. PKL kan ya Bukan Pak PKL ya? ini. Jadi memang pemagangan yang dimaksud Permen ini untuk pencari kerja. Oke. Ya, jadi akhirnya saya perusahaan mesti yang malu-malu ikut program pemagangannya. Ternyata ketika program pemagangannya berhasil waktu itu memang karena efek COVID. Waktu COVID 2019-20 itu kan ya COVID itu. Nah, banyak perusahaan yang pakai program pemagangan nih dan berhasil akhirnya sampai sekarang. Wow. Terus kemarin kan kita kantor pertama ada di Pemda. Di rumah kecil itu ya, rumah Luar biasa ya. Bayu pernah di sana ya? Belum ya? Saya belum Pak. Oh ya, terus kita pindah ke Bisling. Bisling ngontrak ruko 1 kurang, ngontrak 2. Tapi akhirnya ada temen nawarin ada tanah tuh murah tuh ya, karena murah kan kita belilah murah. Akhirnya beli, bangun di sini. Ya, alhamdulillah ini udah berjalan di sini udah hampir 3 tahun kalau nggak salah saya. Kok bisa sih Pak kepikiran buat LPK gitu? Itu sebenarnya pertanyaan di dalam itu yuk. Jadi kalau orang memang kebutuhannya industri itu nggak seperti yang kebanyakan orang pikir. Jadi ada gap itu ada senggang. Kalau satu hubungan itu kalau ada gapnya itu kan komunikasinya nggak lancar tuh. Nah, jadi perusahaan tuh pengennya dia nggak mau langsung PKWT, pengen lihat dulu
orang ini loyalitasnya tinggi nggak gitu, apalagi dengan rancunya peraturan ini. Disclaimer dulu ya, nggak bermaksud ini apa diskreditin lembaga Iya. atau pemerintah atau tidak, cuma kan ini faktanya. Memang faktanya itu, jadi di industri itu mereka itu pengennya lihat dulu orang ini kerjanya gimana, loyalitasnya, kinerjanya, terus dia nggak mau tiba-tiba. Kan sekarang ada PP 36 contoh loh, kalau yang aturan pemerintah kan kalau kita kontrak 1 tahun, and then kita perusahaannya lagi turun nih, kayak ada beberapa kasus di sini turun, terus mau nggak mau karyawannya diberhentiin, terus tiba-tiba di aturan pemerintah harus dibayar sisa kontraknya. Contoh, dia kontrak 1 tahun baru 6 bulan di stop, harus bayar sisa kontraknya 6 bulan. Itu perusahaan yang agak berat gitu, nginget aturan itu. Bukan berarti bukan berarti juga peraturan itu salah, enggak. Cuma akhirnya perusahaan pengennya, gue lihat-lihat dulu lah, anaknya bagus nggak, loyalitasnya bagus nggak gitu. Jangan kayak orang beli kucing dalam karung, ntar ngelihat anaknya ternyata 3 bulan nggak sesuai ekspektasi dia, kan anaknya bandel. Apalagi sekarang anak sekarang, aduh ampun kita mah. Iya, baru kerja 1 hari nih, enggak lah 1 bulan nih, paling sering ya. Case kan paling sering begitu terima gaji, pengennya jalan-jalan, padahal besok kerja loh, ya kan, ngaco itu kan. Nah, jadi perihal-perihal itulah yang perusahaan pengennya, ini program pemagangan benar-benar bermanfaat banget. Dia pengen lihat dulu anaknya, kualitasnya, loyalitasnya. Nah, setelah oke dianggap 1 tahun baru di PKWT sama dia gitu. Jadi ibaratnya kayak penyaringan ya Pak ya sebelum. Boleh, itu kalau di perusahaan itu masuk ke dalam skupnya rekrutmen. Rekrutmennya gayanya dengan pakai program pemagangan gitu. Lihat dulu 1 tahun itu gitu. Tapi ya Pak, kan pasti orang bertanya-tanya ya, apa sih Pak bedanya LPK sama outsourcing gitu kan? Pasti kan dari namanya aja udah beda nih. Boleh dijelasin nggak Pak? Boleh, ini ambil garis besarnya aja ya. Kalau outsourcing itu dia masih bersangkut paut sama Undang-Undang Ketenagakerjaan tuh. Nggak salah saya pasalnya 60, karena memang mereka masih mendapatkan upah. Jadi kalau pakai outsourcing mesti harus bayar sesuai UMK. Artinya upah itu maksudnya upah kerja. Nah kalau magang itu mereka nggak dapat upah, mereka dapatnya uang saku. Nah uang sakunya boleh berapa Pak? Memang di Permen tidak diatur, di Permenaker yang sekarang yang terbaru ya, nomor 6 tahun 2020. Itu tidak diatur tentang berapa besaran upahnya. Ada nggak yang diatur? Ada, kayak di Kabupaten Bekasi, Karawang ada. Dia mengatur 80% dari UMK. Jadi kalau bedanya outsourcing dengan LPK Pak, LPK mah dapat gaji, kalau anak pemagangan mendapat uang saku namanya. Karena statusnya dia peserta magang, prinsipnya itu berlatih bekerja gitu. Jadi tetap dibayarkan ya Tetap Pak dibayar, ya? uang sakunya tetap ada. Karena banyak orang-orang bilang magang tuh kan cuman nyari cuman kerja aja tapi nggak dibayar gitu Pak, kayak ibaratnya PKL gitu Pak. Banyaknya yang mikir orang-orang tuh seperti itu. Tapi isunya yang lebih berat itu karena mereka isunya itu upah murah. Enggak, jangan berpikirnya apa namanya, ya boleh aja berpendapat mah, cuma akhirnya membuat kesan pemagangannya jadi gak baik. Karena kalau perusahaan juga kan itu bukan upah murah. Teman-teman industri memang tidak ada aturannya upah uang sakunya harus berapa persen nggak ada. Cuma teman-teman industri di industri itu kita tuh pada sepakat upahnya harus manusiawi ya, antara 70 sampai 80% dari nilai UMK. Oh Pak ada juga tuh yang upahnya di bawah dari itu Pak, kecil banget gitu. Ada beberapa contoh, bahkan perusahaan besar loh yang di Tangerang pakainya upahnya kecil banget lah. Ya memang nggak ada aturannya, nggak ada regulasinya yang ngatur nilainya. Nah jadi kalau pas banget ada podcast ini nih, perhatian banget buat Pak Disnaker atau stakeholder di pemerintah yang memang concern buat ngurangin pengangguran. Itu kita butuh namanya deregulasi itu. Harus kayak contoh kayak di Kabupaten Bekasi tuh. Ada mengatur di pemagangan itu diatur upahnya. Ada upahnya itu apa namanya, uang saku magang itu harus 80% dari nilai UMK. Di jadi Perda ya Pak ya? Di Perda Bekasi kan Ayu tahu ya. Nah itu kalau itu bisa jalan, wah pemagangan smooth pasti. Dan kita nggak ketemu lagi perusahaan yang bandel-bandel dalam arti wah bayarnya seenaknya. Akhirnya asumsi orang jadi ini jangan-jangan pengennya upah murah nih gitu. Padahal enggak, efeknya bagus banget pemagangan.
Udah dibuatin kopi nih Pak. Oh. Boleh. Ini siapa yang bikin nih? Saya Bapak. Wih, Kalau mudah-mudahan kurang manis lihat saya aja. manis orangnya. Tapi nggak saya kasih gula Jadi kayaknya. memang saya lagi ngejauhin host-host ini. Kenapa? Saya lagi pre-diabetes. Jadi emang harus ngurangin yang manis-manis. Makanya saya jauhin orang-orang ini. Biar nggak manis ya. Ntar diabetesnya tambah parah. Jadi kalau Panas. ya, bisa parah diabetesnya. Kita yang bikin. Kita yang kepanasan ya. Belum diuyuk. Ini kayaknya besok bibir jeding. Ya mumpung nih ketemu Bapak nih, pertanyaannya jangan dikasih yang enteng-enteng, yang berat. Boleh. Berat. Pak, pertanyaannya ditimbang dulu ya. Biar berat. Biar tambah berat. Oke. Ya mau nanya apa lagi? Ayo nih Kak Ayu, kan Kak Ayu yang sering ke perusahaan, kan pasti dari perusahaan sering ngaju-ngajuin pertanyaan gitu kan. Oh iya, ngomong-ngomong pemagangan nih ya Pak ya, pasti ada kelebihannya dong. Ya. Saya mau tanya kelebihannya untuk perusahaan, pemerintah sama si pesertanya. Wow. Boleh jelasin ya Pak? Itu pertanyaannya sih emang berat itu, cuma memang rinciannya bisa ya minimal 2 SKS lagi. Ya kalau garis besarnya aja lagi nih, kalau buat pemerintah pertama, pemerintah itu jadi lucunya gini nih, Bapak sih terus terang aja ya karena akan sering ngobrol sama pemerintah itulah. Jadi data pengangguran itu kalian tahu nggak diambil dari mana tuh? Dari surveinya BPS itu. Jadi di survei lah pengangguran itu. Nah, magang itu tidak masuk kategori pekerja. Baru-baru ini aja kayaknya itu dihitung lah kerja itu. Jadi keuntungan pemerintah apa nih Pak? Pemerintah itu akan untungnya pertama maka dapat mengurangi pengangguran. Dan itu bisa signifikan pengangguran itu. Berkurangnya bisa banyak karena program pemagangan ini. Jadi itu dulu tuh nawacitanya si pemerintah supaya bisa ngurangin pengangguran. Terus kalau pengangguran yang nggak ada nih atau berkurang jauh lah, maka ada orang punya penghasilan akhirnya terjadi jual beli. Pemerintah ini keuntungannya termasuk maka naiklah nilai ekonominya nih, jadi ekonomi bisa berjalan baik gitu, jadi nggak ya ngeredus inflasinya jadi lebih kecil. Terus kalau keuntungan buat apa tadi ya? Perusahaannya. Itu perusahaan, buat perusahaan. Kalau buat perusahaan itu keuntungannya itu mereka dapat sumber daya manusia itu yang memang benar-benar sudah terlatih. Dan akhirnya pemagangan itu jadi satu program persaingan. Nah, jadi anak-anak muda kalau yang apalagi yang terutama yang ke Gyokai itu kita kan tahu sendiri ketat banget di Gyokai. Kita punya head trainer ya namanya Pak Pras itu. Jadi kalau Pak Pras bilang datang jam 7. Jam 7 lewat 5 aja disuruh pulang. Iya, betul. Mau itu bawaannya siapa, mau itu disuruh pulang. Kenapa sih keras banget kayak gitu? Kita kebayang sih kalau kerja di pabrik masuk jam 8, datang jam 8 lewat 5 gimana coba? Ya kan? Itu kan nggak disiplin. Waduh, nah, kurangnya saya merasa itu. kesindir nih. Oh iya, Ayu sering telat ya? Oh, tapi dipotong kah? Gajinya? Dipotong. Wah. Jadi disiplin dulu. Nah di Gyokai itu kan termasuk ngajarin soft skillnya terutama ya kayak disiplinan, terus K3, 5S, hidup rapi apa segala macam. Kan orang banyak pikirnya soft skill itu nggak terlalu penting. Enggak. Survei membuktikan 80% yang dibutuhkan industri itu adalah soft skill, bukan hard skill. Terutama apalagi yang baru-baru lulus ya. Terus jadi itu keuntungan perusahaan tuh. Jadi mereka dapat pekerjaannya benar-benar berkualitas. Nah, kalau satu lagi untuk pesertanya, untuk peserta magangnya. Kan Ayu tahu sendiri tuh, kalau begitu kita pasang infoloker dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan operator pengalaman setahun, 2 tahun gitu. Orang baru lulus nanyain pengalaman apaan? Nggak ada pengalamannya. Betul. Nah, program pemagangan ini jadi solusinya tuh. Bayangin nih orang baru lulus terus ikut magang. Ikut magang itu nanti 1 tahun dapat sertifikat kompetensi yang menyatakan pengalamannya itu tuh. Tapi ini buat anak-anak muda nih atau buat pemerintah juga nih sekalian saya buat informasinya. Jadi sebenarnya di luar negeri itu kita kan lagi viral-viral nih di Indonesia tuh lagi ada kasus-kasusnya apa?
perihal ijazah palsu lah, Iya, macam-macam ya heeh. kita nggak sebut lah. Cuma di luar negeri memang udah nggak ngomongin itu kita. Maka di luar negeri itu udah lebih banyak sertifikat kompetensi itu sama dengan ijazah. Jadi kamu kalau ngelamar kerja di luar negeri ditanyain ijazahnya apa, enggak. Bisa kerja apa ditanyain. Nah baru ditanya kita bisa kerja apa, baru ditanya kompetensinya apa. Gitu. Jadi kalau kita ngunjukin nggak cuma ijazahnya doang. Karena kalau di yang saya tahu nih, kayak negara-negara kayak Singapura, Jerman, Korea, baru negara-negara itu aja yang nge-link and match sama pendidikan sama penempatan kerjanya. Kalau kita kan udah mimpinya udah 30 tahun yang lalu tapi belum kesampaian. Ya mudah-mudahan kesampaian lah Amin. dalam jangka waktu dekat ini. Apalagi tumbuh kayak Gyokai ini tumbuh terus kan. Nah, jadi link and match maksudnya gimana sih? Ya kejuruannya administrasi, kerjanya di administrasi. Iya. Itu banyak kan kayak gitu harusnya. Di Indonesia kan enggak. Nah, salah satu solusinya ya program pemagangan ini. Contoh, Ayu sekolahnya apa namanya akunting. Kok kerja di pabrik helm sih gitu? Ya itu tadi makanya penempatan kerjanya itu harusnya berbasis demand, berbasis kebutuhan. Ayu jadi sekolah nih, kita satu lingkup contoh di Ayu rumahnya di mana? Saya di Legok, Pak. Di Legok. Legok itu kebanyakan yang pabrik elektronik kalau nggak salah saya Iya, itu. Jangan nyari sekolahnya ya administrasi, salah. Orang bikin sekolah di daerah situ harusnya jangan yang itu. Harusnya sesuai demand nih. Oh berarti jurusannya apa? Jurusannya contoh elektronik, jurusannya kayak gitu. Yang nyambung sama demandnya. Ini nggak akhirnya jadi terkesan dipaksakan. Oke lah udah lo. Udah tanggung Pak mau gimana? Karena Ya itu kebutuhan. karena kebutuhan. Akhirnya masuk pemagangan, masuk LPK, magang dulu 1 tahun yuk gitu. Nah jadi kalau ada perusahaan nanti lihat lagi Ayu ngelamar kerja, contoh saya HRD nih lihat Ayu. Oke saya lihat nih, dah ini Ayu jurusannya akunting kok ya, tapi kerjanya ngelamar di pabrik elektronik nih, tapi ternyata ada sertifikat kompetensinya, pernah magang di pabrik elektronik. Nah itu akhirnya jadi link and match sesuai sama apa namanya pengalamannya. Ya itu tuh keuntungannya tuh. Ya. Keuntungan yang lain apa mau tahu nggak? Ya, ya jadi ketemu banyak jodoh. Gitu. Kan ini buat FYI kalau orang anak-anak muda sekarang ini. Apa namanya? For your information. For your information. This is single. This is single. Bapak juga single. Saya single. Ada yang dengar ya? Ya. Jadi ini single semua. Kenapa sih saya suka yang di Gyokai itu yang muda-muda? Ide muda-muda itu ininya mesti kreatif, mesti mantep. Makanya saya bukannya apa nih ya kalau saya boleh cerita pengalaman nih Bapak nih. Kalau yang bekas karyawan Gyokai nih yang keluar dari Gyokai mesti di sana jadi rebutan gitu. Karena LPK kan lagi marak banget tuh ya. Udah kerja di tempat saya aja gitu ya. Karena memang yang kerja di sini wis keren sih, kreatif. Luar biasa guys. Selama Bapak menjalankan perusahaan ini nih, LPK ini, pasti ada tantangannya nih ya Pak ya. Boleh nggak sih diceritain tantangannya? Nah ini disclaimer lagi nih. Perusahaan LPK, enggak. Kalau LPK itu lembaga. Kalau perusahaan itu badan hukum. Nah badan hukum, jadi beda kalau perusahaan yang Ayu maksud itu PT. Nah tapi kan Bapak LPK ini Pak. Nah iya bikin LPK itu harus berbadan hukum sekarang. Jadi harus bikin PT dulu, baru bisa bikin LPK. Iya, jadi Ayu nanya perusahaan LPK ini nggak bisa LPK aja gitu. Kalau perusahaannya memang kita kan ada PT Gyokai Indonesia Kompeten, terus ngurus izin segala macam, izin pembuatan lembaga pelatihan kerja. Jadi yang disebutnya cuma lembaga pelatihan kerjanya doang, tapi berbadan hukum ya gitu. Tadi gimana pertanyaannya? Apa ya? Tantangannya Pak, tantangan selama berjalannya LPK ini. Tantangannya banyak banget itu. Memang yang pertama itu edukasinya itu. Kita makanya kan kebiasaan pemerintah nih kalau ngeluarin kebijakan tuh mesti tes ombak dulu dilempar kayak undang-undang Omnibus Law ini sebelum penetapan kan dilempar dulu. Lihat apa namanya ya, cocok apa enggak si masyarakatnya cocok apa enggak. Nah, LPK juga sama, tantangannya sama. Perusahaan belum ngerti banget, taunya kan dulu mesti outsourcing aja kan gitu. Apalagi sekarang ada isu outsourcing mau dihapus segala macam. Maka perusahaan nggak ada pilihan maksudnya gini,
dia gimana cara rekrut yang baik ya gitu. Makanya dia LPK ini ya sedang baik-baiknya gitu. Kalau seandainya itu kebijakan pemerintah sampai terjadi gitu. Kita juga sebenarnya kan punya outsourcingnya kan gitu. Kita ada outsourcingnya juga jalan. Jadi tantangan yang paling besar karena semakin maraknya LPK ini berdiri. Dulu kan Bapak kebetulan jadi ketua ALKI. Ketua umum ALKI itu Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja Kompeten Indonesia. Kebetulan Bapak sebagai pendirinya juga. Cuma karena satu lain hal dan kesibukannya Bapak udah mulai ya akhirnya Bapak serahkan ke yang lebih agak senggang buat jadi pimpinannya. Nah, maraknya pembuatan LPK itu jadi di Kabupaten Tangerang, Ayu tahu nggak ada berapa LPK? Wah, nggak kehitung kayaknya Pak. Ya ngeri banget ya, ada Udah menjamur. 190-an. 190 LPK itu, kebayang loh. Nah itu akhirnya persaingannya jadi nggak sehat. Persaingan nggak sehat, ya isu-isu negatifnya ada aja itu mah gitu. Nah cuma karena bapaknya, jadi ini buat yang anak muda nih. Kenapa bedanya gennya yang sekarang nih Gen Z ya? Gen Z ini dengan bapak. Gen Z sekarang ini baperan. Jadi kalau dikit-dikit usahanya baru mau bikin usaha nih. Contoh Ayu bikin warung makan nggak ada yang makan langsung nyerah. Udah gue males dihancur-hancurin dibuang udah usaha yang lain. Enggak sih, jangan. Kalau jadi anak muda tuh nggak boleh pantang nyerah. Nggak boleh nyerah itu sebenarnya kalau menurut Bapak nih ya, salah satu sifatnya setannya itu nyerah. Oh ya walaupun dia nggak godain kita nggak nyerah. Nggak artinya gitu, nyerahnya maksudnya gimana? Nyerahnya itu setan gangguin tuh dia ganggu dari sini nggak bisa nyerah dia. Ganggu metode lain terus. Nah kita tuh sebagai yang muda itu nggak boleh kita gampang nyerah. Karena kalau kita mulai bisnis itu, jadi bukannya Bapak juga bilang kerja itu enggak, cuma kalau kita mulai usaha gitu berarti kita yang jadi bosnya gitu. Maka kita harus bisa ngatur semua manajemen tuh. Manajemen tuh bukan manajemen ngurusin administrasi doang, Mbak Ayu kayak Mbak Nopi tuh. Jadi Nopi pusing tuh kan. Nah itu manajemen termasuk manajemen diri. Nah contoh Ayu kekurangannya manajemen apa sih? Manajemen waktu contoh. Karena Ayu sering telat kan ya Pi ya. Nah itu nggak bagus tuh. Kalau kita usaha nggak bisa. Karena itu usaha kita ngerjain sendiri. Jadi emang benar-benar kita harus fokus, konsisten untuk ngurusin kayak gitu. Jadi tantangannya pasti berat banget yuk gitu. Banyak ya tantangannya ya. Berat banget lah. Apalagi dengan kompetitor yang sekarang lumayan banyak. Lumayan banyak kompetitornya. Tapi di Kabupaten Tangerang itu ada, nggak salah Bapak nih ya, tapi itu dari mulai yang mikro sampai yang makro. Itu ada 9.000 perusahaan aktif. 9.000 loh perusahaan aktif di Kabupaten Tangerang doang. 9.000 kita kebayang kalau pakai jadi kan ada surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan keikutsertaan si perusahaan program magang yang buat S1. Dengar nggak? Kan baru kemarin tuh. Anggarannya gila tau, 196 miliar kalau nggak salah saya. Untuk 6 bulan ya? Untuk 6 bulan. Dan berapa kuota itu ya Pak ya? Kalau nggak salah, aduh nggak ngikutin lagi. Sebenarnya saya ada rencana mau ambil juga. Kenapa? Rata-rata kan yang kerja di sini anak-anak baru lulus kuliah atau yang sambil kuliah kan. Ya lumayan, saya nggak gaji karyawan saya selama 6 bulan kan lumayan banget itu ya. Ya tapi menurut Bapak sih itu mah kurang efektif lah gitu. Menurut saya kurang efektif. Jadi kayak euforianya cuma 6 bulan doang, habis itu terus gue gimana habis 6 bulan itu kan gitu. Nggak ada kepastian apa-apa. Ya walaupun ini mah tetap baik ya. Jadi buat teman-teman yang dengar juga masih muda, bukan artinya nggak baik-baik. Tetap program yang dijalankan pemerintah itu kebijakannya mesti dalam proses keluar kebijakan itu pasti itu digodok bener lah gitu sampai dengan keluar kebijakannya pasti itu benar-benar baik buat orang. Cuma mudah-mudahan buat pemerintah ya jangan 6 bulan doang, kasihan ya sih. Ya, kasihan. Minimal sesuai permen aja Pak Menteri. 1 tahun atau 12 bulan yang diperbolehkan ya. Dan itu yang ini Pak Menteri. Jadi nggak stuck 1 tahun aja konsistensinya Pak Menteri. Jadi tahun depan ada lagi, mudah-mudahan lo ya. Ya satu mudah-mudahan itu jadi suplemennya industri lo. Industri jadi tertarik buat pakai program pemagangannya gitu.
Nah, mungkin itu sih. Ini sih Pak, paling kan tadi kita udah bahas-bahas tentang bisnis gitu kan Pak. Tapi tips dari Bapak ini untuk menjalankan bisnis nih Pak, gimana Pak? Sebenarnya tadi tuh sama Pi. Jadi kita kalau ngejalanin bisnis itu, ini cerita bisnis dalam sudut pandang Bapak ya. Bisnis itu selalu ada namanya manajemen risiko. Semakin besar resikonya, semakin besar pendapatannya itu bisnis itu. Nah, gitu. Jadi cuma di samping manajemen risiko itu kan karena kita ada namanya, setiap pebisnis itu pasti punya setiap orang, nggak setiap pebisnis doang, nih buat yang anak-anak muda nih. Mesti kita ada namanya sense of business. Contoh, sense of business kayak gimana sih Pak? Ayo nih contoh, yuk kamu lihat deh nih lagi trennya gultik ya. Pernah makan gak itu? Nah. Kok lagi tren banget itu di Jakarta itu ya. Harganya murah, enak. Terus yuk kalau kita buat di sini ramai gitu segala macam, itu kan sense bisnis. Terus Ayu bilang, ya kayaknya bisa nih, di sini belum ada nih. Nah itu jadi sense bisnis namanya. Nah terus kita sense bisnis itu baru kita hitung manajemen resikonya. Seandainya saya buka gini kalau nggak laku gimana, itu dihitung ada. Nah yang tadi Bapak kenapa bilang Pi, kan tadi udah Bapak jelasin tuh. Lu kalau mau usaha bisnis, lu harus konsisten. Iya, konsisten sama diri sama usahanya. Jangan gampang nyerah. Ntar gara-gara nggak ada yang, atau gultik kan isinya ada yang daging tuh ya, ayam gitu ya. Jadi kok gue masaknya keras-keras terus udahan gitu. Enggak lah. Nah, proses itu yang disebut belajar. Jadi kalau kita baru mulai bisnis itu jangan nyebut diri pebisnis, tapi lagi belajar bisnis. Begitu kita sukses baru kita pebisnis namanya gitu. Wow. Even Ayu cuma dagang gultik doang yang untungnya 100.000, tapi gue bosnya. Tapi lu bosnya gitu. Dan itu kan itu jiwa anak muda harus kayak gitu. Saya selalu ngasih nasihat gini. Kalau lu nggak bisa nyari kerjaan, lu buka lapangan pekerjaan gitu. Dan itu harus di dokter dan anak muda sekarang. Jangan lu nyari kerjaan nggak dapat, udah putus asa, hopeless, gue kerja apa aja deh, akhirnya kayak gitu. Sorry nih, teman-temannya Bapak sendiri lu, percaya nggak nih, teman-teman Bapak nih ada yang S2, ya dia nggak malu, nge-grab nggak malu gitu. Nah kalau kita ngobrol nih sama teman Bapak itu loh, lu ngapain sih lu sekolah mahal-mahal, terus lu nge-grab doang? Enggak, ternyata dia tuh nge-grab sambil nyari peluang, potensi. Artinya dia nggak itu doang mikirnya. Nah itulah anak muda harus kayak gitu. Sambil kita mikir nih, ayo nih contoh kerja di sini, kan sambil kuliah. Yeah. Harapannya kan, ya masa gaji segitu aja Pak, mungkin udah S1 gitu ya, ganti, naikin lah gitu. Ya kalau saya nih, karena saya kebetulan pimpinan mereka, jadi setiap bulan anak-anak ini saya naikin gajinya. Jujur aja ya, tadinya di lantai 1, lantai 3 gitu. Tapi enggak, saya ngajarin mereka itu bagaimana cara Bapak sering cerita ya kalau konsep kita diberi orang itu walaupun gaji loh. Kan saya kerja Pak, maka dapat gaji, bukan itu masalahnya. Bukan karena si pekerja itu sudah bekerja maka kita kasih hak gajinya, itu bukan itu. Itu lebih kompleks daripada itu. Kalau kita dikasih Ayu nih dapat gaji nih, maka kembali nih Ayu menjadi kayak manajer keuangan nih, kayak Nopi gitu. Maka Ayu jadi manajer keuangan nih, ngatur keuangan itu tuh. Dan itu jadi amanahnya buat Ayu. Nah, amanahnya itu Ayu bisa nggak ngatur nih model role model manajemen uangnya nih, kan kalau Bapak kebetulan udah rumah tangga nih kan. Jadi kalau kita bilang itu istri ya sama manajer keuangan, atau bahasa kerennya menteri keuangan di rumah ya istri gitu. Nah gimana menteri keuangannya? Bisa nggak dia ngatur itu dia? Ini balik lagi ke manajemen diri Ayu kan. Kalau dapat gajinya, umpama Ayu gaji berapa sih? 20 jutaan ya? Wah ya, terus dipakai buat bayar-bayar atau beli-beli yang ini juga nggak boleh itu. Itu terlalu berlebihan. Nggak boleh itu juga. Akhirnya kamu nggak bisa nyobain usaha gultiknya karena duitnya keburu habis kan gitu. Nah yang dikerjain teman Bapak itu kayak dia ngojek itu sambil dia naruh lamaran, sambil dia ngobrol sama orang, lihat potensi. Kadang Gen Z juga kan susah bedain nih Pak, mana kebutuhan dan mana keinginan gitu. Mungkin
itu bisa jadi alasan pemborosannya ya. Iya, betul. Dan ada pikiran juga, mumpung ada nih, kapan lagi gitu kan. Pikiran Ayu. Jadi biar tahu nih, tahu nggak iblis itu dari kata apa? Ablasah itu. Maka artinya ablasah itu berlebih-lebihan. Jadi orang yang suka berlebih-lebihan itu ya temennya setan. Iya temennya setan sih. Nafsu aja sih kan kita nafsu aja tuh kayak. Kesini kaget juga. Nah ini buat perempuan nggak apa-apa juga karena kita masih muda. Cuma kita kan saya ngajarin, kebetulan istri bapak juga kebetulan pinter nyari duitnya loh. Jadi bapak simpen di mana aja dia nyarinya tahu aja deh. Kan kita biasanya nyimpen di jok mobil. Di jok mobil. Ya ketahuan nih. Makin ketahuan lagi. Ya jadi bukan ini. Tapi gini loh. Kadang dia mau ke pasar nih. Kita mau masak gitu contoh loh. Mau beli masak orek-orek tempe. Ntar dia beli segala macam itu yang gak jelas. Nah itu yang sebagian dari nafsu itu. Maka kontrol diri itu yang penting gitu. Ya nabung berarti kan artinya ya nabung, rajin nabung. Anak muda nih harus rajin nabung, jangan asal poya-poya aja. Poya-poya. Benerin Mbak Novi. Iya. Prinsip anak muda kan hidup kaya raya. Kaya raya, hidup poya-poya, mati masuk surga. Mimpi kan. Nggak bisa jauh jadi masih muda harus kayak gini, harus banyak eksploitasi diri yang baik ya, yang positif, ngobrol sama. Jadi kalau mau jadi pengusaha, ayo ngobrol sama pengusaha. Masa mau jadi pengusaha ngobrolnya maaf nih sama di sama pekerja juga gak kena gitu, ngobrol harus sama pengusaha biar ketularan, biar kena virusnya gitu guys. Ayo ada lagi yang mau ditanyain dari Kak Vio tadi, mau nanya apa? Misal nih Pak, tadi kan ngomongin bisnis. Kita kan anak muda harus punya bisnis. Misal ya. Tapi kalau misalnya namanya anak muda belum punya modal, terus misalnya orang tuanya juga pas-pasan, Bapak punya tips gak? Nah jadi Bapak tuh gak ngomong anak muda harus punya bisnis, cuma anak muda itu harus kreatif. Seandainya loh nyari-nyari kerja nggak ada, kita tuh laki-laki, Bapak selalu ngomong tuh laki-laki itu harga dirinya kerja deh. Apalagi udah rumah tangga nih, kita S1 atau S2 udah rumah tangga, sementara kita nganggur loh, ya malu nih ya. Nah kebanyakan anak muda, maaf nih udah lulus, susah diajarin, kita ngajarin lu kerja, jangan nganggur, jangan keenakan. Kalau nggak bisa nyari kerja, maka kita buka peluang kerja tuh Pio. Pak tapi saya nggak ada modal. Sekarang mah jangan ngomong nggak ada modal, Neng. Rata-rata nih contoh kalau di Shopee ada affiliate. Lu nggak perlu harus modal affiliate itu kan, ya nggak? Modal narsis doang, terus sama cuek, belaga gila, bener nggak? Dapat duit walaupun dikit gitu, tapi kan itu adalah modal kita yang pertama, kita mau dulu mulainya. Nah jadi kayak Gen Z yang tadi ditanya Pio itu, lu mau mulai nggak gitu, modalnya lu mau mulai nggak gitu. Kalau lu cuma ngebayangin gini loh, kayak kita mimpi nih, mungkin ada yang mimpi gue pengen ke Roma umpama contoh, jalan-jalan ke sana. Ya lu nggak bisa ke sana kalau lu tiduran aja. Soalnya lu berangkat kemana, keluar nyari, ngumpulin, manggung gitu. Cuma niat doang nggak bisa. Gak ada usaha. Niat nggak ada usahanya nggak bisa. Banyak peluang ya, banyak banget. Tahu nggak Bapak dulu separahnya, serendahnya Bapak pernah jadi apa? Bayang-bayang lah. Kuli. Nah, ada yang lebih rendah dari itu? Apa ya? Serius, Bapak pernah jadi tukang sampah? Pernah jadi tukang sampah? Ini sorry nih ya, hari ini kita megang Lipo ya, Lipo Group. Jadi teman-teman harus tahu tuh, kita ada kerjasama sama Lipo Group. Lipo Group itu dari yang di mana? Dari yang di Karawaci. Terus di Lipo Cikarang. Karawang. Ini yang keren. Bapak itu pernah jadi tukang sampah di perumahan Lipo Cikarang. Ngeri. Serius demi Allah itu. Jadi kalau modelnya kan, kalau perumahan Lipo tuh sampahnya digantung-gantung, ada di depan rumah kita tuh ada besi gantungan gitu. Jadi tuh Bapak sambil gantungan di mobil sampah tuh ngambil, lempar ke atas. Demi Allah tuh. Posisi Bapak mesti sekolah loh.
Bapak mesti sekolah. Jadi yang dapat tender itu dulu omnya Bapak tuh, dapat tender, bosnya omnya Bapak sih. Jadi dia dapat tender kebersihan di Lipo. Nah, jadi Bapak sering ngisi waktu luang tuh ngambil sampah sore. Sore itu kan lumayan tuh uang sakunya lumayan. Akhirnya dia jadi tukang sampah. Ya, luar biasa banget. Iya, kalau sama Berarti buat anak muda nih harus dihilangin nih rasa malasnya. Padahal peluang tuh banyak banget di luar. Kita nggak tahu ya rezeki kapan aja. Ya, yang penting jangan males lah. Anak muda itu nggak boleh males itu. Aduh, nggak kepake. Bukan cuma males sih, gengsinya itu juga hilangin Pak. Tapi gini yuk, Ayu, Nopi kan nih, Vio masih pada single nih. Kategori laki-laki standar yang dicari adalah itu dulu pertama, nggak malas aja. Kalau udah dapat laki-laki yang malas, sorry itu mah buang aja ke laut lah gitu. Jadi cuma perlente gaya doang. Ya kita mah pengen dapat pasangan yang ganteng memang gitu. Karena kalau misalnya dia malas percuma gitu. Kalau bahasa dulu bapak keren-keren ini Pi, itu tuh bukan nikah sebenarnya, mereka tuh lagi main rumah-rumahan. Ya sebentaran aja sih. Sebentarannya karena ada beberapa faktor yang bikin kita itu, sorry nih ya, ini jadi ngomonginnya arahnya jadi beda. Tapi ini mesti sangkut paut sih ada. Salah satu faktornya adalah yang paling besar adalah ekonomi. Itu dulu. Faktor perselingkuhan ataupun berantem di rumah tangga itu yang si ekonomi dulu nih nggak tenang. Gimana sih? Ya, nah laki-laki itu yuk. Kita walaupun Bapak pernah cerita jadi tukang sampah, Bapak pengamen lama. Bapak ngamen tuh lama. Ini demi Allah lagi nih. Bapak pernah jadi pengamen. Ngurusin anak-anak ini kan, ngurusin anak-anak jalanan itu. Bapak ngamen dulu di daerah Bekasi, Cikarang kan dulu sana karena tinggal di sana. Jadi yang penting kita keluar dulu. Walaupun itu kita dapat, yang penting halal ya, nyari uangnya si suaminya ini. Jadi begitu dia nanti dapat duitnya kasihnya itu dulu ngurangin, ngeredus itu sambil apa? Sambil Bapak nyari-nyari kerjaan. Begitu dapat nanti Bapak pindah lah ke yang lebih baik lagi. Betul. Gitu. Jadi standar nyari cowok inget tuh, jangan malas dulu. Lihat dulu anaknya malas nggak gitu. Iya. Kalau rezeki mah gampang ntar nyusul deh, insya Allah ada. Berondong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, apalagi berondong-berondong. Contoh simpelnya gini aja, jemput ke rumah mau apa enggak? Terus lihat siapa gitu. Kalau pakai Supra gimana Pak? Ya perspektif orang tentang cewek itu materi, enggak, mereka itu kodratnya memang harus kayak gitu. Oh, ya. Harus denger ya. Enggak, itu jadi motivasi kita sih, karena kita jadi motivasi kita. Akhirnya kita tahu cewek itu materi, jadi kita harus punya uang banyak buat bagian perempuan loh. Ini buat cowok, makanya jangan malas. Ya jadi laki-laki jangan malas. Kerja. Harga diri laki-laki itu kerja. Kasih tahu Vio. Iya. Kasih tahu harga diri laki-laki itu kerja. Kurang keras Vio, kan lagi keras. Iya. Aku penasaran sama gyokai. Gyokai itu apa sih Pak? Maksudnya arti gyokai. Nama gyokai itu dari mana? Gyokai itu bahasa Jepang. Dalam Jepang itu kalau namanya itu ya, bahasa Jepang kan ada beberapa itu. Nah, artinya itu dia rekan, sahabat. Ada juga dia mengartikan tempat pertemuan. Jadi basically memang kalau waktu saya bikin gyokai itu, Bapak nyari gyokai itu karena memang artinya sahabat itu, rekan itu. Kita rekannya si industri, rekannya kan, jadi kita ada 2 bidang tuh Vio kalau di gyokai itu. Jadi ada 2 bidang. Satunya lembaga pelatihan kerja, satunya 2 bidang kerja itu ke industri sama pendidikan. Jadi kita jadi sahabat di antara mereka itu. Oh, pantesan kita punya SMK-nya juga ya Bapak? Punya SMK, ada SMK-nya, SMK Gyokai ya. Tapi ngomong-ngomong gyokai nih Pak, banyak yang bilang kan, apalagi namanya aja udah bahasa Jepang ya. Orang bilang, ini magangnya magang ke Jepang ya, gitu kan. Gyokai itu magang ke Jepang nggak sih Pak? Trik ya. Nih saya kasih tahu juga nih, tips kalau jadi tips and trick. Jadi kenapa namanya agak-agak ke Jepang-Jepangan sih gitu. Itu tadi kalau kita punya sense of business nih, ayo. Jadi industri itu lebih mereka itu terdoktrin kalau kerja di Jepang itu lebih disiplinnya tinggi. Makanya ketika
kira-kira bikin LPK-nya apa ya? Harus bahasa Jepang nih biar orang perusahaan beranggapan wah ini pasti disiplin-disiplin banget nih kayak yang di Jepang-Jepang nih kan gitu. Jadi akhirnya kita bikin yang agak-agak kejepangan supaya jualannya lebih mudah itu gitu. Kadang-kadang kan kita apa namanya ya kayak nama-nama itu ya makanannya orang kadang nggak tahu rasanya enak atau enggak. Namanya dulu aja yang keren gitu. Nah, itu asal muasalnya itu dulu. Baru nanti kita perbaikin tapi ya bukan cuma nama ternyata kualitasnya juga memang benar ternyata. Nah, itu yang akhirnya bikin Gyokai akhirnya berkembang terus gitu. Jadi Gyokai ini magangnya hanya di dalam negeri aja, Pak? Sementara dalam negeri lagi diurus juga surat-suratnya ya. Kita lagi ngurus mudah-mudahan pemagangannya dalam dan luar negeri. Iya. Motivasi Bapak nih membangun SMK itu apa? Nah, ini pertanyaan serius kalau yang ini. Kalau nanya motivasi, memang Bapak itu termasuk ini termasuk kategori. Jadi ada beberapa kategori pebisnis itu. Kita itu Bapak itu mungkin masuk kategori pebisnis yang santai gitu. Waktu itu kan Nopi pada tahun ini termasuk yang lama-lama ikut Bapak. Jadi FYI lagi nih. Saya pernah nunda pembayaran gajinya anak-anak ini pernah saya tunda sampai 2 bulan gajinya. Jadi sebulan gaji. Karena memang kita posisinya Bapak lagi turun banget lah. Turun itu bukan karena kerjaannya kurang enggak. Tapi karena waktu pas bangun ini kalau nggak salah kita itu ya lagi. Betul. Jadi ini Mbak Nopi ini manajer keuangan saya, ini menteri keuangan saya. Jadi dia yang paling pontang-panting gimana cara nge-arrange itu. Nah, waktu pas turun itu kita baru agak lumayan lah saya itu karena bangun itu tiba-tiba 2 tahun yang lalu kan kita bikin SMK itu. Bikin SMK Bapak juga sama tuh lu motivasinya apa sih lu bikin SMK? Banyak lah. Ada yang bilang lu tolol banget sih bikin SMK gratis karena kita bikin SMK-nya gratis. Iya. Dan banyak orang bilang lu lagi butuh duit tapi bikin SMK gratis kan lu tolol gitu ya. Dari mana lu dapat duit ya kan harus lu pakai biaya apa gitu. Dan memang orang itu cenderung karena Gyokai kan karena nama Gyokai kita penempatan kerjanya kan banyak tuh. Jadi orang cenderung percaya kalau nyekolahin di kita ya pasti kerja dan memang itu saya mastiin karena motonya kita kan siap kerja pasti kerja. Jadi gitu. Akhirnya Bapak bikin SMK itu pertama gini Nopi kan tahu tuh Bapak komunitasnya banyak banget tuh. Setiap hari nih kadang-kadang kita lagi ada aja yang WA Bapak tuh. Bang, tolong bang anak saya belum bayaran gitu. Banyak lah macam-macam. Akhirnya Bapak ya udah lu daripada gue pusing gue mendingan bikin sekolah aja. Akhirnya Bapak bikin sekolah terus Bapak umumin ke teman-teman tuh. Nah kalau anaknya ada yang lulus SMP lu sekolahin ke gue aja gratis gitu. Akhirnya Bapak bikin sekolah gratis. Nah ini karena nyambung pertanyaan Nopi ya. Terus biayanya dari mana kan gitu. Kan gratis. Gak mungkin lu dari mana kan kita operasional ya. Iya. Kita tahu lah ya. Ini true story tapi aib nih sebenarnya aib gitu ya. Utangnya saya tambah banyak. Bikin sekolah itu tambah banyak. Akhirnya kita karena punya kerja sama industri banyak, akhirnya kita ngobrol sama industri. Sekarang agak mendingan nih. Ini yang mudah-mudahan pemerintah harus aware nih. Termasuk dunia pendidikan lah mudah-mudahan yang stakeholder yang di pendidikan. Gimana kita bikin sekolah kayak Gyokai ini bikin sekolah yang biayain industri ya enggak? Kebayang nggak kalau sekolah-sekolah di sini semua nih yang ada di Tangerang ini bikin sekolah kerjasama sama industri yang biayain industri akhirnya pendidikannya gratis. Diinisiasi lah sama Pak Gubernur ya Pak Andra Soni. Kebetulan belum lama saya ketemu Pak Andra itu. Jadi Pak Andra yang inisiasi pendidikan gratis itu. Kalau nggak salah saya 200-300 ribu sebulan itu. Dapat subsidi yang kelas 10 terutama itu. Ya maaf ini lagi-lagi sudut pandang Bapak ini mudah-mudahan podcastnya nanti tapi diedit gitu ya takutnya. Jadi ini mudah-mudahan buat solusi Pak Andra Soni nih. Jadi sebenarnya kita bisa Pak bikin pendidikan itu gratis tanpa harus dibiayain sama pemerintah Pak gitu. Salah satunya contohnya Gyokai ini Pak gitu. Jadi di Gyokai itu kita kerjasama sama industri Pak. Jadi kita disubsidi sama industri Pak malah ya kalau itu bisa berjalan atau bisa dijadikan contoh atau diplagiat atau jadi nggak terlalu bebanin APBD-nya Bapak Pak gitu ya. APBD-nya kan pasti nanti
biasanya nih cenderung orang kalau udah dikasih, dia kan buat kelas 10 doang. Ih Pak, kelas 11-nya gimana? Kelas 12-nya gimana? Iya. Waduh, bisa, maaf nih, bisa hancur APBD kita, kayak gitu. Ya kan Bapak yang tadi cerita tuh, konsep subsidi itu masuk konsep sedekah lah kita. Kalau udah konsumtif gitu, mesti suka inilah, ujung-ujungnya pasti agak berantakan. Maaf nih, Pak Andra, ini mah sudut pandang saya Pak. Jadi kalau Bapak mau tahu tentang bagaimana caranya kita bikin sekolah itu mandiri, anak-anaknya kan kita di sini kan, Bapak lagi bikin program nih kalau jadi kewirausahaan apa? Anaknya udah sekolah gratis, punya penghasilan. Betul. Lu gimana caranya kan gitu. Nah, ini kita lagi buat programnya ya, dan mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil kita nggak ada lagi Pak ketemu anak-anak kita nih yang kayak kemarin model di Jawa Barat tuh, Deddy Mulyadi nebus ijazah itu sampai 2 miliaran kalau nggak salah saya itu. Yang ijazah belum ditebus. Yang anak-anaknya sekolahnya keluar tapi ijazahnya belum ditebus, kan kasihan. Nah, kalau ini berjalan programnya nggak ada lagi kayak gitu. Terus maaf nih Pak, kalau itu berjalan itu nggak beratin APBD Bapak Pak, dan APBD bisa buat pembangunan yang belum Pak, banyak jalan-jalan yang masih pada rusak dan lain-lain itu Pak izin. Maaf nih Pak, maaf. Ya. Saya mau nanya lagi nih Ya. Pak. SMK itu kan penyumbang pengangguran terbanyak ya. Bapak punya nggak sih caranya biar mengurangi pengangguran itu? Nah, ini yang saya mau nih. Jadi pertanyaan Mbak Ayu itu nih ya, itu pertanyaan keren. Dan itu kalau kita ngobrolin kayak tadi pertanyaan Mbak Ayu itu yang ngobrolnya harusnya udah sekelas kadis tuh yang ngobrol maksudnya itu. Maksudnya sekelas kadis pemikirannya loh Mbak Ayu. Bagaimana bisa loh SMK itu, kan pemerintah nginisiasi SMK itu SMK bisa. Maksudnya bisa kerja langsung. Tapi justru kebalikannya loh. Penyumbang pengangguran terbesar malah SMK kan, ngaco. Iya. Jadi Mbak Ayu, kalau ini lagi-lagi saya kan boleh berpendapat, dan pendapatnya Bapak ini sekali lagi boleh disclaimer ya Bapak ya. Boleh kok Bapak diajak diskusi, atau Bapak ngasih pendapat ini bukan tidak berdasar karena ada regulasinya dan lain-lain. Jadi lupa pemerintah itu, kita stakeholder itu ada juga pelakunya, pelaku bisnis kayak Bapak contoh. Jadi menurut Bapak nih ada beberapa faktor kenapa SMK itu jadi penyumbang. Jadi lulusannya SMK ini belum kompeten, cerita kompeten itu jauh lah. Jadi bahasanya udah belum kompeten sama sekali tuh. Gimana Ayu kan sering tuh kalau lagi rekrut kan, anak ngelamar nih. Ini delalanya emang terjadi, ini fakta loh. Iya. Kita kasih spesifikasi lamaran kerja kan seringnya Vio ya, kita ngasih spesifikasinya apa, terus apa aja yang dibawa. Iya. Dia bikin lamaran kerja aja nggak tahu. Nih sorry nih ya, di tukang fotokopi jual itu draft lamaran kerja, tinggal diisi namanya. Kita kalau di HRD nih ya, males tuh yuk. HRD udah ngelihat yang pakai draft itu yang dijual di fotokopi itu udah males. Ini anak males tinggal nulis doang namanya, udah kebaca anaknya males. Ini perilaku SMK itu kan. Terus dia apa ya, kita tanya itu baru bikin lamaran doang loh, dia nggak bisa, kita belum nanya dia kerjanya belum. Terus karena perilaku dia terbiasa tidak ada pendidikan tentang industri. Contoh kalau Ayu main-main nih ke sekolah mana ya Bapak bilang ya, ada juga salah satunya di daerah Cibitung. Jadi kita lagi rapi-rapi juga nih Bapak nih, karena memang maaf nih lahannya juga kan terbatas. Jadi ada tuh jalur hijau dari sekolahnya. Jadi memang sekolah itu sekolah industri namanya. Lingkungannya sudah diajarkan lingkungan industri, kayak di kita kan juga lagi mulai kan, absensinya sudah pakai fingerprint. Kayak jadi udah nggak ada lagi, kalau kita dulu sekolah kan ada tata tertib kelas umpama gitu, itu nggak ada, sudah namanya sebutannya SOP. Jadi mereka sudah dikenalin duluan dari dunia industri itu waktu semenjak SMK. Nggak ada tuh di sekolah kurikulumnya ngajarin bikin lamaran kerja. Nih maaf nih, kita pengen nih kerja tapi dia kagak bikin lamaran kerja aja nggak bisa. Nih, maaf nih Pak Kadis, Kadis Pendidikan berarti Bapak izin. Makanya kita di Gioka itu ada ini Pak, ada namanya training ya. Training. Jadi kita di Gioka itu biasa training Pak, malah kita keluar daerah juga trainingnya. Jadi ada 3 tahapan training kita itu, ada di kelas 10 pengenalan dunia industri,
Jadi kita ngasih tahu dia tentang aneka industri Pak secara global. Terus ada namanya pembekalan ya. Jadi persiapan mental mereka Pak ketika nanti mereka mau PKL, ya enggak? Terus ada training satu lagi, pemantapan dunia industri. Nah, harapannya kita Pak di pemantapan itu mereka sudah, maaf sekali lagi Pak, harusnya itu Pak di kelas 12 mereka sudah full Pak. Full mereka di industri Pak gitu. PKL lah, magang lah, bahasanya terserah. Tetapi industri yang dia pengen, industri itu kayak gitu tuh. Jadi mereka keluar itu mereka sudah siap mentalnya gitu. Nah, si pendidikan itu Pak, si sekolah harusnya sudah membuat lingkungan industri. Jalur hijau ada dikasih, terus mereka dikasih pengetahuan tentang bagaimana buat lamaran. Terus mereka sudah dikenalin Pak. Orang sesekali sih Pak tes kita ya, kayak di sini kan tesnya kita kasih tuh Pak, dikasih tes psikolog buat di industri ya. Itu udah dimulai dikenalin Pak di kelas 11 itu. At least mereka jadi terbiasa begitu nanti mereka lulus ada tes di pabrik, wah udah biasa ini mah di sekolah. Oh, jadi memang benar-benar nah SMK itu nggak bakal jadi penyumbang pengangguran. Nah, ini butuh concern dari dinas pendidikan yang ngeluarin anak SMK-nya, dinas tenaga kerjanya yang jadi kalau dinas tenaga kerja itu bukan nyariin kerja ya sebenarnya tugasnya. Tugas pokok fungsinya itu mereka mak comblang. Jadi si pencari kerja ini ditemuin sama perusahaannya. Tinggal cocok apa enggaknya terserah gitu. Jadi bukan dia nyariin kerjaan enak tuh. Ya kan asumsi anak-anak kan ya di Snaker kok kan tugasnya nyariin saya kerjaan. Enggak, Mali. Dia tugasnya itu nemuin doang kayak mak comblang. Selanjutnya terserah Anda gitu. Nah, si dinas pendidikannya sama dinas tenaga kerjanya harus duduk bareng, harus ngobrol. Saya punya permasalahan ini, saya juga butuh solusi yang ini. Jadi duduk bareng ketemulah gitu. Nah, itu yang sebut tadi awal tuh supply by demand. Supply by demand. Jadi kerennya itu bahasa kitanya ngirim orang yang sesuai sama permintaan, jangan ngirimnya terserah gua gitu kan. Gitu. Waduh, ampun anak-anak sekarang mah. Satu lagi deh Pak. Kita nih karyawan Bapak ya. Iya. Udah sesuai dengan yang Bapak pengen belum sih Pak? Kalau for your information, asik. Kayaknya kalau ngomong for your information itu kayak keren gitu kan bahasa Inggrisnya. Tapi itu saya nggak juga gede-gedein karyawan saya enggak. Tetapi mereka ini kalau boleh cerita masing-masing dan boleh dikonfirm ke orangnya masing-masing juga. Mereka tuh dari nol semua. Nah, tugas kita itu sebagai pebisnis salah satunya adalah kita membangun SDM-nya itu. Bangun SDM-nya itu ayo sama Nopi kayak gitu kayak ngikut Bapak kan dari nol banget itu. Nah, Bapak tuh selain bangun Gyokai-nya bangun SDM-nya. Jadi mereka makin lama makin pengalaman, makin mateng, makin pinter, wawasannya makin luas. Di Gyokai itu Bapak nggak pernah magerin, ayo marketing aja gitu. Enggak, ayo itu kenapa masuknya boleh siang sih? Jadi banyak yang komplain juga. Ayo kalau datang jam siang, enggak, dia kerjanya waktunya kadang-kadang suka nggak jelas. Ketemu sama orang nanti jam 9 malam sampai jam 10 malam ketemu klien. Atau model kayak Septian ya, jam 2 pagi, jam 12 itu ada kecelakaan kerja. Langsung dia berangkat gitu. Jadi memang di sini boleh waktunya fleksibel. Nah, mereka sudah sesuai ekspektasi belum? Menurut Bapak nih, belum. Jauh dari potensi yang mereka pada punya nih. Ini buat anak muda nih. Kalau saya ngomong orang itu belum penuh potensi yang bisa saya gali, itu juga kategorinya udah tinggi nih. Bagaimana kalau yang lulusan baru nih? Itu masih nol dasar nol. Nah, butuh proses yuk. Nah, mudah-mudahan Ayu, Nopi, Pio dan yang lain-lain lah itu jadi sumber daya yang sesuai kayak surat edaran pemerintah nih, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maaf nih Pak Menteri nih, kan gimana caranya gitu? Oh, dengan pemagangan doang? Enggak juga, maksudnya gitu. Kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu juga dengan kultural
kultural. Kultural itu kebiasaan. Kebiasaan kerja itu ya yang kita harusnya kebiasaan kerjanya harus dibuat baik. Jangan juga anak-anak muda juga sekarang nggak bisa high stress dikit nih. Langsung percaya nggak sih di Jepang ada loh kasusnya dia stres kerja bunuh diri ada. Di sini ada juga, tapi di sini lebih menyedihkan loh. Iya gara-gara putus cinta bunuh diri kan. Oh iya itu. Iya. Ya kan menurut kita loh. Itu lu belajarnya di mana sih kan gitu ya. Sampai segitunya kan gitu. Jadi sesuai ekspektasi sudah, tetapi masih banyak potensi yang belum digali dari mereka. Mudah-mudahan jadi orang yang kualitasnya ini Pak. Tapi Pak Menteri kalau butuh mereka buat jadi narasumber, ini udah kompeten loh Pak. Kirain jadi staf ahlinya. Jangan, enak aja. Pak Menterinya mau bayar berapa nih? Pindahin mereka nih, jangan. Oke nih Pak, ada pertanyaan titipan dari followers Gyokai di Instagram dari Lam Darussalam. Apa prinsip yang Bapak selalu pegang dari dulu sampai saat ini? Boleh prinsip kehidupan ataupun dunia bisnis. Lam. Lam dengerin nih Lam. Orang tuanya Bapak tuh selalu, kan Bapak selalu juga, ini Bapak ngajarin juga ke karyawan Bapak Lam. Jadi buat anak-anak muda yang baru mulai kerja juga, nggak baru mulai kerja masih sekolah juga sama. Jadi prinsipnya tetap sama nih, lihat satu kepada yang banyak. Lihat yang banyak, maka kita disuruh kembali lagi kepada yang satu. Jadi maksud ini apa sih Pak? Maksudnya lihat diri kita nih. Kadang kan kita mikirnya, oh gue susah banget hidupnya gitu ya, maaf ya. Coba sih lihat sekeliling kita, ternyata ada yang lebih susah lagi. Pas kita lihat diri kita lagi, kita jadinya apa tuh? Bersyukur. Bersyukur akhirnya, oh ternyata saya mendingan ya gitu. Nah daripada orang-orang itu. Jadi Lam, yang pertama itu kita kalau mau jadi orang yang begitu ya bersyukur, jangan lupa bersyukur kita. Kadang-kadang kan kita syukurnya tuh kalau dapat rezeki dong, oh alhamdulillah syukur gitu. Enggak. Kadang-kadang kita dapat kesusahan juga itu sebagian daripada nikmat. Juga tetap harus disyukurin. Kalau manjang ntar jadi repot ini. Tapi coba deh, Lam, kamu harus ini Lam, buka sejarah tentang Nabi Ayub. Dari mulai kaya, gagah, sampai habis. Nabi Ayub tuh penyakitnya sampai borokan, sampai ditinggal istrinya loh. Sampai habis harta bendanya gitu. Dan itu bersyukur banget dia. Tetap dalam nikmatnya Tuhan, Lam. Kadang orang yang gak maju karena lupa syukur, Lam. Gitu. Ya. Ngerti ya Lam ya? Kita kalau mau tahu lebih lanjut datang ke Gyokai Lam. Datang ke Gyokai aja. Atau komen lagi Lam di bawahnya gitu. Ya jadi lihat satu kepada yang banyak. Lihat yang banyak kembali lagi kepada yang satu. Nah itu artinya bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Oke, lanjut pertanyaan dari Luditsi. Saya dari luar Jabotabek, apakah bisa mendaftar? Bapak punya siswa yang dari Papua, lu percaya gak? Iya ya, kita punya dari Papua. Waktu itu kita juga pernah pegang pabrik apa ya namanya? Masih sekarang SSB. Baja itu apa namanya? Sanggar Sarana Baja. Jadi dia tuh ada satu program waktu kemarin tuh ada programnya dia tuh yang dari Papua itu diajarin ngelas jauh-jauh di sini buat penempatannya buat kembali lagi ke sana tuh. Project di sana. Project di sana. Terus lu emang kamu rumahnya di mana? Ya rumahnya ini kalau dari akunnya cewek cowok nih? Kayaknya cewek Pak. Lu rumahnya di mana? Nggak jadi Lulu kita punya sampai ke Jawa Tengah ya kita ya. Di Surabaya ada, di Semarang ada, Karawang ada, Bekasi ada. Jadi nggak usah khawatir lu kalau daftar boleh juga online, boleh juga ke sini kalau pengen tahu. Kalau online bisa ada adminnya ya. Nah kalau nggak respon baru kamu komen di lagi itu ya. Payah nih adminnya segala macam gitu. Iya. Jadi gitu ya lu, kalau misalnya kurang jelas bisa WA admin ataupun bisa cek di websitenya Gyokai. Oke, pertanyaan ketiga dari A Cerita. Emang benar ya Pak, sekolah di SMK Gyokai kelas 3-nya magang? Ini sebenarnya tricky question namanya. Jadi memang pertanyaan jebakan.
Bapak itu memang iya Bapak nggak tahu lah, tapi Bapak itu bikin sekolah itu kan SMK itu pengennya Bapak nih kelas pelajaran kelas 12 itu sebenarnya harusnya habis di kelas 11. Jadi kelas 12 sudah nggak ada lagi gitu. Dan kita kan tahu kebutuhan di industri itu kan contoh loh. Di industri itu nggak nanya gini, kalau lagi interview kan suka kayak contoh ada saya nggak sebut perusahaannya lah. 5 kali 3 berapa? Ya kan? 7 kali 5 berapa gitu. Dia nggak ngajarin tentang umpama 16 kali 15 rumusnya apa panjang gitu, enggak. Mereka tanya aja jumlahnya berapa. 3 kali 5 berapa? Ya 15, jawab aja gitu. Nah, kita akhirnya bikin kurikulum silabusnya itu dipadetin supaya lebih kepada intisarinya. Satu itu. Nah, terus kebijakannya pemerintah tentang kurikulum merdeka. Maka kita kan punya kurikulum industri kan. Iya. Jadi nih teman-teman lagi nih buat teman-teman. Jadi di SMK karena kita buka LPK duluan. Jadi kalau yang magang kerja sama magang dengan Gyoka itu kita buatin kurikulum silabusnya sesuai sama produksinya perusahaan. Nanti kurikulum silabus itu dimasukinlah ke dalam kurikulum sekolah yang sekarang jalan nih. Nah, jadi udah padet tambah padet. Kalau makanan mah superfood tuh kalau Bapak sering makan pagi tuh. Habis makan pagi udah nggak mau makan lagi tuh sampai malam. Nah, kenapa dipadetin? Supaya nanti mereka lebih banyak prakteknya ketimbang teorinya. Kalau yang pertanyaan dia tadi apa? Kelas 3 itu, nah pengen Bapak kayak gitu tuh. Kelas 3 kita full aja di industri. Ya, jadi dia bener-bener sekolahnya langsung mengenal industri kayak gimana, mesin kayak gimana. Wah, jadi begitu lulus langsung oke. Nah, ini juga buat informasi juga ya. Memang menurut Bapak ya sekolah di Gyoka itu 4 tahun totalnya. Kok 4 tahun Pak itu udah nggak nyalain aturan? Enggak, yang sekolah formalnya 1 tahun, sekolah formalnya 3 tahun, yang magangnya 1 tahun. Jadi mereka keluar dari Gyokai dapat ijazah SMK-nya plus sertifikat kompetensi. Dan kita juga kan punya LSP itu. Nah, kalau Ayu masih kuliah kan ya, ada sertifikasi pendamping, sertifikat pendamping. Nah, kita pengen di Gyokai kayak gitu. Jadi si anak SMK begitu keluar dari Gyokai, mereka sudah punya sertifikat pendamping. Gitu. Keren ya? Ya, dan itu out of box loh ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Terus Gyokai-nya jadi role model buat sekolah-sekolah lain gitu. Semoga kita bisa bikin sekolah yang mandiri gitu, yang kreatif gitu. Ada yang lain? Cukup. Oke, mungkin cukup untuk podcast kita kali ini bersama owner dari LPK Gyokai. Tapi kalian jangan bingung ya kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa komen, nanti bisa kita jawab lagi. Mungkin di next episode kita bisa undang lagi Bapak Teguh gitu kan. Closing statement-nya buat anak-anak muda terutama gitu. Kita tuh jangan underestimate sama sesuatu yang baru. Mau itu saya nggak mau magang pengen kira enggak, kita itu harus jadi manusia itu harus fleksibel. Jadi kita ikutin dulu mau kemana nih arahnya itu. Yang penting kita kalau kata Kavio, tuh laki-laki harus kerja. Yang penting itu dulu aja. Yang penting kita bisa ngurangin beban keluarga juga. Terus kan pokoknya harus cinta sama hal-hal baru gitu. Buat anak mudanya konsistensi. Kita udah dapat kerja itu. Tadi prinsip Bapak itu ya bersyukurnya itu. Jangan lupa itu. Mudah-mudahan kita tuh nggak ketemu lagi yang pengangguran gitu. Kalau kita bisa gali potensi diri kita dulu aja nih, baru nanti kita tunjukkan kepada dunia bahwasanya kita itu bisa dan pasti kerja. Oke nggak? Ya asik ya. Makasih banget buat Pak Teguh udah nyempetin waktunya buat ikut podcast sama kita. Banyak banget ya yang hal-hal baik yang kita dapat dari obrolan ini. Mungkin cukup sampai sini aja kali ya. Iya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga abis ini kita main biliar ya. Oh iya. Thank you ya. Gyokai Indonesia.
Siap kerja, pasti kerja. Dah.